Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novitasari, NPM 1801051016. Saya mahasiswi IA IN Metro, jurusan PGMI kelas B semester 5. Di sini saya akan mereview video alat peraga matematika yang bernama PuzzleMath. Tujuan saya mereview video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Yunita Wildaniati MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian PuzzleMath, bagaimana cara menggunakan PuzzleMath, apa saja kelebihan dan kekurangan PuzzleMath, dan bagaimana cara pembuatan PuzzleMath. Nah, untuk kalian yang penasaran, yuk kita lihat pembahasannya. Jadi saya melihat YouTube channel Ayo Sinau yang berjudul tentang alat peraga matematika SD PuzzleMath kelompok 1 PGSD 2/3 Universitas Peradaban Bumi Ayu. Kita bisa lihat ya, di sini PuzzleMath itu adalah seperti papan yang dilapisi oleh kertas berwarna. Dan di sini itu warnanya warna oranye, guys. Kemudian di atasnya itu ada judulnya. Judulnya itu PuzzleMath. Kemudian di bawahnya itu ada seperti warna putih ya, itu kertas warna putih berbentuk persegi panjang dan di dalamnya itu ada celah kayak bolongan gitu. Kemudian di sebelahnya itu ada seperti leher botol yang dipotong kemudian ditempel ke atas papan tersebut. Jadi di sini tuh nanti di persegi panjang warna putihnya itu akan diselipkan oleh soal. Jadi itu seperti bingkai foto. Nah, kalau bingkai foto dimasukin oleh foto, tapi kalau ini tuh dimasukin oleh kertas berisikan soal matematika. Kemudian nanti di leher botolnya ini ada tutup botolnya. Jadi tutup botolnya itu nanti ada jawaban matematika gitu, jawaban dari soal matematikanya gitu. Nah, nanti dipasangkan ke leher tutup botolnya ini. Nah guys, jadi puzzle matematika ini adalah permainan teka-teki yang berhubungan dengan permasalahan matematika. Jadi isinya itu ya kayak soal-soal matematika gitu. Kemudian cara penggunaannya tuh seperti ini. Kita lihat ya cara penggunaannya. Misalnya, kita lihat dulu. PuzzleMath ini alat peraga untuk mengoperasikan selanjutnya untuk pengoperasian perkalian, misalnya adalah perkalian 1 dikali 1. Maka kita taruh di sebelah sini. Maka kita cari 1 kali 1 jawabannya berapa? Adalah 1. Lalu kita ditaruh di sini. Nah, seperti itu guys. Jadi nanti ada kertas berisikan soal perkalian dan kertas itu nanti kita masukkan ke dalam persegi panjang tersebut. Celahnya kan di sebelahnya itu ada celahnya. Kita masukin, kemudian kita cocokkan jawabannya, kita cari jawabannya di tutup botol. Kalau sesuai, nanti tutup botolnya kita pasangkan ke jawaban dari soal tersebut. Nah, ini tuh tidak hanya untuk perkalian saja ya guys. Menurut saya juga bisa digunakan untuk pembagian, tambah-tambahan, kurang-kurangan. Dan mungkin untuk soal yang lainnya itu juga bisa ya. Tidak hanya sebatas tambah-tambahan, perkalian, kurang-kurangan. Kayak menentukan pecahan juga bisa. Tapi mungkin kalau PuzzleMath ini lebih untuk memudahkan siswa dalam menghafal gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka sudah hafal perkalian, ya dengan bermain seperti ini mereka bisa lebih mengingatnya kembali gitu ya. Nah, itu cara penggunaan PuzzleMath-nya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari PuzzleMath-nya. Jadi kelebihannya itu ada menumbuhkan minat belajar siswa ya. Jadi dengan adanya PuzzleMath ini, siswa itu yang tadinya males belajar kayak monoton gitu-gitu aja belajarnya, tapi ketika kita sebagai guru menggunakan alat peraga yang membuat mereka itu menjadi semangat, ya mereka akan bersemangat gitu belajarnya. Jadi ini alat peraganya itu seperti alat permainan untuk mereka juga sih sebenarnya. Jadi mereka itu bisa
bermain sambil belajar, seperti itu. Kemudian yang kedua itu puzzle mat ini tuh menghemat ruang dan waktu karena meminimalisir tidak semua objek benda itu bisa digunakan, tidak semua objek benda itu dapat dibawa ke dalam kelas. Jadi kalau puzzle mat ini kayak ya kita cuma membawa itu aja, papan, kemudian kita bawa tutup botolnya sama soal. Jadi nggak memakai banyak ruang gitu ya. Jadi dia juga cuma dikit gitu ya ruang yang digunakan. Terus waktunya juga itu cepat gitu, kayak puzzle mat itu kan cuma nyocokin gitu-gitu. Nah kemudian yang ketiga itu ada, dengan adanya permainan ini tuh siswa jadi lebih bersemangat. Kemudian juga dengan mereka melihat, mengamati, dan mencoba, siswa itu jadi bertambah wawasannya, seperti itu. Kemudian selain itu juga untuk guru dapat mengetahui siapa saja siswa yang sudah memahami materi yang telah diajarkan dan siapa yang belum memahami materi yang telah diajarkan oleh guru, seperti itu. Kemudian ada kekurangan dari puzzle mat ini sendiri ya. Jadi kekurangannya ini, kalau bentuk puzzle-nya itu monoton atau ya kurang ada kreasinya gitu, mungkin untuk siswa lama-kelamaan mereka bisa bosan gitu ya. Karena mereka itu akan merasakan senang ketika visual mereka melihat sesuatu yang wow, menarik sekali gitu. Jadi mereka kalau melihat sesuatu yang menarik, mereka juga akan tertarik untuk belajar gitu. Tapi kalau bentuknya itu sederhana banget, ya mungkin mereka awalnya senang tertarik karena belum pernah mencoba, tapi lama-kelamaan mereka juga bakal bosan gitu karena yang pertama dilihat itu biasanya dari visualnya dulu ya. Jadi kalau misalnya dari mereka melihat sudah merasakan bagus, ya biasanya mereka tertarik gitu, jadi nggak mudah bosan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu untuk guru ya, jadi guru itu hanya cenderung melihat siswa yang sedang memasangkan puzzle mat-nya itu, sedang mencocokkan puzzle mat-nya itu. Jadi kayak gurunya itu kurang fokus terhadap siswa yang lainnya karena guru hanya cenderung terfokus kepada siswa yang sedang mengerjakan puzzle mat ini. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada cara membuat puzzle mat-nya ya. Jadi ini menurut saya aja. Cara membuatnya itu menurut saya lumayan mudah sih. Ya, mudah sulit gitu ya. Jadi ada alat dan bahannya dulu yang kita tentukan. Jadi bisa pakai triplek ataupun kardus. Nanti triplek atau kardusnya itu kira-kira dipotong mungkin sekitar berapa ya? 60 cm kali 70 cm mungkin ya. Bisa segitu atau sesuai selera. Sesuai juga mau membuat berapa soal. Kalau di sini tuh ada 10 soal dan saya kira-kira sih ukurannya sekitar 60 kali 70 cm sih. Kemudian ada alat dan bahannya itu juga ada kertas karton sesuai selera masing-masing ya warnanya. Kemudian kertas karton, ada gunting, ada lem, ada botol. Jadi yang digunakan itu tutup botolnya aja sama lehernya. Jadi yang dipotong itu ya itu lehernya. Jadi nggak semua botolnya dipakai ya. Seperti itu. Kemudian cara membuatnya, kita bisa memotong si papan triplek atau kardusnya tersebut sesuai selera ya ukurannya. Kemudian kita tempelkan kartonnya tersebut, warna karton tersebut ya. Kalau di sini warnanya warna oranye, kita bisa menggunakan warna biru, warna kuning, merah atau sebagainya. Kita tempel sesuai dengan ukuran karton tersebut sampai menutupi kardus atau triplek tersebut. Kemudian kita potong karton yang berbeda. Kita akan membuat seperti karton yang warna putih ini. Kita potong sesuai dengan ukurannya. Kalau menurut saya itu sekitar panjangnya itu 10 cm mungkin ya. Terus lebarnya itu atau tingginya itu. Lebar atau tingginya itu panjang lebarnya itu sekitar 30 cm ya mungkin. Terus nanti di dalamnya tuh dibolongin kayak kita bikin celah gitu ya.
persegi juga. Jadi itu sekitar berapa ya? Mungkin 6 dikali 2 cm juga bisa kali ya. 6 kali 2 cm ya, sesuai selera sih, sesuai ukuran triplek yang gedenya juga. Kemudian ya kita potong menjadi beberapa celah. Ya kalau di sini tuh satu perseginya itu ada 5 celahnya, tapi kalau kalian membuat soal lebih dari 5 atau 10 atau kalian mau bikin 20 soal ya bisa sesuai selera gitu. Kemudian setelah itu di sebelahnya kita menggunakan leher ini ya, botol. Jadi leher botolnya dipotong, terus kemudian kayak dipotong terus kita sisakan untuk menempel ke triplek. Jangan dipotong rata gitu, jangan. Kita potong kayak ada sayap-sayapnya. Nah, sayap-sayapnya itu nanti kita lem, kita tempel di atas triplek tersebut. Sudah deh, kita tempel, terus tutup botolnya. Kita tempel dengan jawaban dari soal-soal yang telah kita buat. Seperti itu. Dan terakhir kita bikin soalnya. Yaitu soalnya tuh dari kertas karton aja, terus kita tulis, kita kasih sama dengan. Kalau misalnya kalian mau menggunakan materi pembagian dengan menggunakan puzzle mat ini, kita bisa ganti soalnya dengan 5 dibagi 5 sama dengan seperti itu kan, kalau yang ini menggunakan perkalian. Nah, jadi seperti itu puzzle mat-nya kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video pembahasan alat peraga puzzle mat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.